syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW sebelumnya tidak ada pernikahan ya di zaman Arab Jahiliyah. Zaman Arab Jahiliyah, jika laki-laki ya mencintai wanita, maka mereka tidak menikah, garis bawahi ya. Jadi tidak ada menikah ya. Jadi nggak ada itu wali Aba Idris, nggak ada itu saksi, nggak ada itu yang namanya mahram, yang nggak ada itu yang namanya mahar, itu nggak ada. Akad nikah juga nggak ada. Seorang wanita jika kemudian di zaman sebelum Islam datang, mereka itu kawin, bukan menikah, dikawini oleh 10 orang laki-laki. Bayangin ya. Jadi 10 orang laki-laki mencampuri 1 orang perempuan ya, sampai perempuan ini hamil. Nah ini ya, saya nggak tahu ini cinta apa nafsu ya. 10 laki-laki itu kemudian adalah mereka ini mendatangi 1 orang perempuan dan mencampurinya sampai hamil. Berarti Bapak Ibu, yuk kita ngitung yuk. Kalau sehari 24 jam, ada 10 laki-laki datang dalam sehari, berarti 1 orang laki-laki jatahnya berapa jam? Sekitar 2 jam ya. Jadi satu laki itu 2 jam datang, 10 orang berarti 20 jam. Berarti sekitar 4 jam itu untuk jeda, nafas sebentar. Jadi kawin ya, ingat ya, bukan nikah ya, kawin ya, sampai hamil. Ya. Nah pertanyaannya, kalau dia hamil nanti, ini anaknya siapa? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Nasabnya siapa? Kan zaman dulu nggak ada tes DNA. Maka zaman dulu ada 2 cara untuk menentukan anak ini anak siapa. Yang pertama adalah anak ini diambil oleh dukun beranak yang mengeluarkan bayi ini dalam perut ibunya. Kemudian 10 laki-laki tadi dipanggil lagi untuk diberikan pilihan siapa bapaknya. Berarti tergantung siapa? Tergantung dukun beranak. Dukun beranak yang akan memilih siapa bapaknya. Jadi nanti dipilih, digendong, 10 laki-laki datang, kemudian dukun beranak bilang kamulah ayahnya kepada yang nomor 3. Ya sudah, dia ayahnya. Yang 9 pulang tidak dapat apa-apa. Ya. Nah, yang kedua caranya adalah anak yang kemudian sudah lahir itu dibiarkan 2 tahun dulu. Nanti kalau sudah 2 tahun, 10 laki-laki tadi wajib datang dengan waktu yang ditentukan. Siapa bapaknya? Makanya hancur, nasabnya nggak jelas, anaknya nggak jelas. Dan di dalam budaya Arab Jahiliyah, anak perempuan itu harus dikubur hidup-hidup. Jadi anak laki-laki kalau lahir, mereka pesta 3 bulan. Ya, karena anak laki-laki itu bisa diajarkan dendam berperang. Maka mereka bangga banget, senang banget kalau lahir anak laki-laki. Tapi mereka sedih, mereka malu kalau lahir anak perempuan. Mereka harus bunuh hidup-hidup. Ya. Nah, jadi tadi 10 laki-laki mencampuri 1 wanita sampai hamil. Kalau hamil siapa ayahnya? Dukun beranaklah yang menentukan, gitu tadi ya. Nah, ada cara kedua ya, yakni bagaimana agar kemudian tahu ini anak siapa, maka dukun beranak memanggil 10 laki-laki yang tadi mencampuri 1 perempuan, dan usia 2 tahun ini anak laki-laki itu, anak-anak yang sudah lahir dari rahim wanita itu disuruh memilih sendiri. Ya, disuruh memilih sendiri siapa bapaknya. Jadi silahkan ambil, mana bapakmu, terserah gitu ya. Jadi 10 itu diambil. Bayangkan teman-teman semuanya ya, betapa rusaknya, betapa hancurnya pernikahan di zaman Arab Jahiliyah. Maka Islam datang. Nah, Islam datang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini syariat yang mulia. Wanita dinikahi ada walinya. Kata Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ada mahar dan seterusnya. Islam memuliakan cinta. Karena cinta kalau tidak dimuliakan, dia akan nista. Ingat. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, yang maha cinta, Ar-Rahman, maha sayang, maha kasih, ya, maha Rahman dan Rahim,
Allah Subhanahu wa taala tahu dalam diri manusia Allah tanamkan cinta itu fitrah dalam dirinya. Tidak ada satupun manusia sekejam-kejamnya Hitler, sekejam-kejamnya manusia paling kejam seperti Fir'aun, dia pasti Allah anugerahkan cinta. Kenapa? Karena memang cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan pada diri manusia sejak lahirnya. Jadi cinta itu ada dalam diri manusia fitrah. Ya. Jadi teman-teman semuanya tolong diabsen siapa yang belum nikah, yang masih jomblo. Bagi yang masih jomblo, Abah Idris, jadi kalau kemudian dia jatuh cinta atau yang sudah menikah itu pun jatuh cinta, ya, itu memang fitrah, normal, alamiah gitu. Kenapa? Karena memang cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya silahkan buka Quran, ya, buka Qurannya yang ada di handphone boleh. Ambil Qurannya yuk. Kita lihat Quran surah Ali Imran ayat ke-14. Maaf, ayat ke-14. Ya, silahkan ya. Coba teman-teman silahkan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cinta pada setiap diri manusia. Allah kabarkan itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuina linnasi hubbus sahwat minan nisa wal banin wal qanatir mukantarah minadz zahab wal fiddah. Wah, jadi zuina linnas, telah dijadikan indah bagi manusia mereka cinta pada aneka kesenangan berupa perempuan, maksudnya lawan jenis. Ya. Jadi laki-laki itu suka perempuan dan sebaliknya. Ya, anak-anak, ya, jadi sayang sama anak-anak itu fitrah manusia. Sayang, suka sama harta benda yang berbentuk emas, ya, perak, kuda, maksudnya ini adalah kendaraan, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang, ya, dan itu adalah fitrah manusia. Jadi nggak usah heran kalau ada orang bilang jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Jadi jatuh cinta dalam Islam itu tidak dosa. Ya, dosa itu ketika cinta yang jatuh itu dipenuhi dengan cara nista, dengan cara tidak sesuai syariat. Jadi kalau ada orang jatuh cinta, mereka menikah, itu bagus. Ya, kalau jatuh cintanya itu ke sesama jenis, ini aneh. Kenapa? Karena dia melawan fitrah, nggak mungkin. Karena apa? Karena di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala, ya, sering ini ayat dibacakan pada saat pernikahan, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Jadi Allah ciptakan cinta itu di antara laki-laki dan perempuan, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, teman-teman. Jadi kalau orang jatuh cinta, jangan dimarahin. Ya, misalnya Abah Idris tiba-tiba gitu ya, ada rasa gitu, kok sayang ya sama dia gitu ya, atau misalnya kok perempuan sayang ya sama laki-laki. Nah itu normal keluar dari diri manusia karena itu fitrah. Hanya saja ketika dia sudah mengkaji Islam, dia sudah beriman kepada Allah, dia sudah beriman kepada Islam, maka nggak boleh kemudian dia mencintai sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Ya, teman-teman bisa lihat lagi di Quran, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala tadi di Quran surat Al Imran, ya, ditandain dulu di situ, ya. Zuina linnasi hubus sahwat minan nisa. Ya. Kul in kana aba'ukum, ya. Teman-teman bisa buka lagi At-Taubah ayat 24 misalnya, ya. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya, wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal, dan harta. Nah, jadi kalau ada orang suka dunia, suka harta, ya, jatuh cinta, suka sama mobil, suka sama motor, suka sama tanah, suka sama kebun yang luas,
itu wajar, normal. Tapi ingat ayatnya di sini apa? Coba lihat di sini. Ya. Ahabba, lebih engkau cintai ilaikum minallah, ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Akan tetapi jika cinta-cinta itu ya lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah Allah akan memberikan ya ancaman berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya, catatan yang pertama adalah cinta itu fitrah, anugerah. Ya. Jadi jangan sedih kalau kok aku jatuh cinta, normal. Ya. Kok aku suka ya, kok aku ada rasa ya, kok aku kagum ya gitu. Kok aku seneng ya gitu, itu normal. Senang kepada siapa? Satu, wanita dan pria mencintai wanita. Dua, suka senang sama anak-anak. Makanya gampang ya sekarang itu orang tuh suka banget ya main-mainan sama anak-anak. Makanya boneka Labubu laris keras. Ya, tahu boneka Labubu ya. Lagi viral sekarang ya. Kenapa itu? Karena memang itu mainan anak-anak. Ya, kekanak-kanakan itu ya gimana ya, bapak-bapak, ibu-ibu suka sama anak-anak, seneng main sama anak-anak. Apalagi emas. Ibu-ibu suka tuh emas, dan sekarang harga emas lagi naik banget ya. Perak. Apalagi kendaraan, mobil, kuda ya. Kalau zaman dulu kuda ya, karena nggak ada mobil, kuda dan kendaraan-kendaraan sejenis. Apalagi ya, cinta kepada kakaknya, adiknya, orang tuanya. Tapi pertanyaannya, cinta ini itu bisa hilang nggak Ustadz? Nah ini pertanyaannya. Nah, disitulah mengapa Islam itu memerintahkan kepada kita untuk suami dan istri mencontoh Rasulullah SAW bagaimana merawat cinta, agar cinta itu tidak lekang seiring dengan usia pernikahan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan lomba lari dengan istrinya. Apa kata Bunda Aisyah? Kadang-kadang aku menang kalau lagi kurus badanku, tapi kadang-kadang aku kalah kalau badanku lagi gemuk. Bagaimana Rasul menjaga romantisme rumah tangga, mentang-mentang Nabi, mentang-mentang Rasul, itu terus nggak romantis. Enggak, lomba lari. Ya kan? Apalagi yang kedua, Rasulullah SAW itu sering sekali kemudian ya mandi bersama istrinya. Jadi kalau mandi itu ya pasti ya disirami, saling menyirami ya. Zaman dulu kan nggak ada shower ya. Jadi apa? Romantisme. Ya, artinya apa? Cinta itu bisa pergi seiring pernikahan kalau cinta itu tidak dijaga, tidak dipupuk. Apalagi Rasul memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan spesial. Ya, ya Humaira, ya, wahai Bunda Khadijah itu Masya Allah ummahatul mu'minin, itu ya. Itu luar biasa, panggilan-panggilan sayang itu menyuburkan cinta. Apalagi lihat, Rasul itu suka banget minum di gelas di tempat bibir ditempelnya gelas istrinya, Masya Allah. Apalagi Rasulullah SAW itu seringkali deep talk menjelang tidur. Bahkan setelah bangun tahajud seringkali ditemukan banyak hadis itu tentang bagaimana Rasulullah bicara kepada para istrinya itu setelah bangun sholat tahajud dan sebelum tidur. Masya Allah. Artinya kemana perginya cinta-cinta yang tadi dikatakan dalam Quran itu ada, dianugerahkan kepada manusia, kemudian mereka menikah, dan cinta itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Pertanyaannya, kemana perginya cinta itu? Banyak faktor yang menyebabkan cinta itu hilang. Satu, teman-teman hati-hati, ini penting. Yang pertama adalah faktor eksternal. Eksternal faktor. Apa eksternal faktor? Awas, hati-hati. Tayangan-tayangan yang hari ini berseliweran di handphone, sosial media, ngelihat perempuan-perempuan selain istri. Makanya kata para ulama, seorang bertanya kepada seorang alim di Mesir, wahai Syekh, kenapa semenjak aku sering melihat wanita-wanita lain, istriku jadi terasa jelek, istriku terasa tidak cantik. Kenapa? Karena kata Syekh itu,
setan telah membutakan matamu sehingga matamu suka dengan yang haram tetapi benci kepada yang halal. Hati-hati ya, terutama laki-laki. Kalau perempuan, kalau saya lihat di Instagramnya, yang dilihatnya bukan laki-laki. Sorry ya, laki-laki ya. Perempuan itu yang dilihatnya apa? Tas, sepatu, hijab baru. Betul ya Teh ya? Betul ya Mbak ya? Ya kan? Makanya saya ngeliat tuh di handphone istri saya. Itu keranjangnya penuh tuh. Makanya dia buat keranjangnya check out gitu ya. Itu istri saya bongkar IG-nya. Nggak ada DM-an sama laki-laki. Nggak ada dia nge-love laki-laki. Nggak. Beda ya Bu ya dengan laki-laki. Laki-laki itu aduh saya tuh kadang-kadang kalau di sosial media tuh malu gitu ya. Ada laki-laki tuh yang nge-love gambar wanita yang begituan gitu ya. Bahkan mungkin sengaja melihat, bahkan memfollow, bukan cuma nge-love, memfollow. Hati-hati. Itu bisa menghilangkan cinta setelah pernikahan. Kenapa? Muncullah mata kita menjadi suka kepada yang haram dan menjadi benci kepada yang halal. Dan jika rasa halal itu sudah dicabut dari mata kita, berarti ini sebab-sebab eksternal terjadi. Kenapa? Melihat sesuatu yang tidak pada haknya. Makanya di dalam Islam, bapak-bapak, izin saya ingin mengatakan, tolong jaga pandangan. Saya nasihati diri saya dan saya nasihati teman-teman semuanya. Hati-hati, laki-laki itu lemah matanya. Perempuan itu lemah telinganya dan mulutnya. Makanya perempuan tuh paling gak kuat dipuji. Kamu cantik banget, kamu kurus banget, kamu putih banget, kamu tuh lembut banget. Wah itu perempuan bisa terbang. Kalau laki-laki dipuji enggak, dia biasa aja. Tapi matanya gak kuat. Qul lil mu'minina yaghudduna min absorihim wa yahfadhu furujahum. Lihat, dari mata qul lil mu'minina yaghudduna min absor, jatuhnya kemana? Jaga pandangan itu. Kenapa? Karena jatuhnya nanti ke kemaluan. Itulah kenapa orang zina, Mas. Bapak-bapak, dengerin nih bapak-bapak. Orang zina itu awalnya ngelihat dulu. Orang zina itu awalnya ngintip dulu. Jadi jawaban antum salah. Kalau antum katakan orang kalau ngelihat dari mata turun ke hati, itu salah. Dari mata turun ke kemaluan. Ah Ustadz Fatih lebay. Lah ini kata Quran loh. Masa Quran lebay? Makanya laki-laki itu yang terbaik jaga pandangannya. Mereka hendaklah menundukkan pandangan. Coba lihat terjemahannya. Katakan kepada laki-laki mukmin, kullil mu'minina, katakan kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan mereka jaga pelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi hati-hati, perempuan juga ternyata begitu. Katakan kepada wanita mukminah hendaklah mereka menjaga pandangannya dan menjaga memelihara kemaluannya. Hati-hati, 2 kali Allah tegaskan itu. Ya, makanya hati-hati sosial media sekarang kalau memang nggak perlu-perlu, memang nggak usah dibuka atau nggak usah aktif. Kalau memang nggak digunakan untuk dakwah atau bisnis. Ya, kenapa? Karena memang berbahaya. Ya, perzinahan, pelacuran itu awalnya dari mana? Dari pandangan mata dulu. Hati-hati mata nih. Ya teman-teman, nanti bisa bantu ya santri-santri kami penghafal Quran tunanetra. Mereka nggak punya mata. Ayo semua yang hadir di sini 159 peserta, tolong semua matanya ditutup. Tutup semuanya. Rasakan tutup mata gelap selama 1 jam. Rasakan tutup mata gelap selama sehari. Rasakan tutup mata gelap selama sebulan, setahun, sepanjang hidup. Mereka buta tunanetra, mereka hafal Quran 30 juz 114 surah. Kemarin baru wisuda. Alhamdulillah santri kami, santri hafiz Quran 30 juz dalam keadaan tunanetra. Nikmat bisa melihat, hati-hati. Sosial media itu gunakan di jalan yang benar, gunakan di jalan yang sehat. Kalau kita ngelihat ya joget-joget, perempuan joget-joget begitu, itu mata turunnya ke kemaluan. Ya, makanya jangan sering melihat yang seperti itu. Kenapa? Itu penyebab eksternal hilangnya cinta. Makanya akhirnya sama istrinya nggak nafsu. Kenapa?
Karena setan sudah membuat yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Yang kedua, ya, eksternal faktor adalah apa? Tayangan-tayangan, tontonan-tontonan, bacaan-bacaan yang kemudian bertentangan dengan Islam. Ya, ini mempengaruhi cinta. Ya, nonton-nonton film, ya, film-film mencintai sesama jenis, baca-baca tulisan-tulisan yang sesama jenis. Ini akan menghilangkan. Bapak Ibu hati-hati, saya punya pengalaman konsultasi, ya, cukup banyak, dan beberapa bulan belakangan ini banyak sekali rumah tangga yang suaminya jatuh cinta kepada sesama jenis. Jatuh cinta kepada sesama jenis, mengerikan sekali. Dia punya istri, dia punya anak, tapi pacarnya laki-laki. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa begitu? Kenapa menjijikkan begitu? Karena tontonan bacaan kita hari ini semua ada. Coba dulu ingat nggak? Dulu kita nggak ada internet. Bacanya apa? Nontonnya TV, ya, nontonnya bacanya koran, bacanya majalah. Sekarang itu orang malas banget baca. Udah jarang baca. Orang sudah malas lagi buka buku karena semuanya handphone. Anak-anak main handphone, bapak-bapak main handphone. Semua di bis, di kereta itu semua pegang handphone. Bayangin antum. Betapa hebatnya bisnis handphone hari ini. Kenapa? Karena luar biasa ini potensi pasar yang besar. Tapi apa? Potensi kerusakannya juga besar. Ini namanya apa? Eksternal faktor. Nah, sudahlah gempuran dari eksternal faktor, tontonan, tayangan, bacaan, begitu hebat di eksternal faktor, ditambah faktor internal. Nah, ini bahaya nih. Apa faktor internalnya? Umat Islam bodoh sama Islam. Jadi udahlah penyakitnya masuk, antum gak punya antibodi, jebol. Udahlah kita itu bodoh sama Islam, faktor eksternalnya begitu deras masuk kepada kita, hancur. Bentengnya hancur. Lihat, Dewan Masjid Republik Indonesia memberitakan 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Ustadz, itu data dari mana? Dewan Masjid Republik Indonesia, itu data benar, data resmi. Ustadz, gila banget 72%. Lah ya itu fakta. Bayangin coba, 72%. Andai umat Islam 200 juta, berarti berapa juta orang nggak bisa baca Quran di Indonesia? 160, 170 juta lebih. 5, saya kemarin berangkat haji, 5 dari 10 jamaah haji Indonesia tidak bisa baca Quran. 5 dari 10 berarti apa? Setengahnya. Setengah penduduk Indonesia tidak bisa baca Quran. Data lagi, Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2018, 58,59% umat Islam Indonesia gak bisa baca Quran. Itu namanya apa? Faktor internal. Jadi imunnya, ini ya, nih di ruangan ini ada tim saya, dia batuk, bersin. Hachim, saya sehat. Nggak ngaruh. Karena imun saya bagus. Ya, sampai mana tadi? Internal faktor. Udahlah internal faktornya bodoh sama agama. Sholat tasbih nggak tahu bro. Sholat tahajud nggak tahu. Sholat hajat nggak tahu, sholat jenazah nggak tahu, baca Quran nggak tahu, silsilah hidup Nabi nggak tahu, sirah nabawiyah nggak tahu, fikih mandi junub nggak tahu. Jadi udahlah umat Islam bodoh sama agamanya, nggak paham imannya, rusak akidahnya, ditambah gempuran dari luar, hancur cintanya. Zaman-zaman ayah saya dulu, kan nggak ada eksternal faktor. Iya. Iya kan? Nggak ada tayangan internet zaman kakek kita dulu. Makanya pernikahan mereka, Bunda, itu mereka 50 tahun, 70 tahun, 60 tahun, biasa-biasa aja. Kenapa? Udahlah mereka paham agama, udahlah mereka itu sama Quran deket, udahlah mereka itu belajar Islamnya serius zaman dulu, ditambah eksternal faktornya nggak banyak. Kalau kita hari ini ke distract, sebentar nonton Netflix, habis Netflix buka YouTube, habis buka, wah matanya rusak banget, habis kita. Makanya punten ya teman-teman semuanya, saya nggak suggest tidur kemalaman. Udah ini nanti habis acara
jam 9, udah tidur. Bangun nanti tahajud jam 3. Nggak usah pegang-pegang handphone lagi, nggak usah. Kecuali antum memang ada kerjaan. Tapi kalau nggak usah. Nggak ada urusannya. Ya, nggak ada urusannya. Kenapa? Karena itu faktor yang akan kemudian merusak mata, merusak kehormatan, merusak kemuliaan. Nggak usah, udah. Kurangi. Ya, handphone itu kita yang ngatur, jangan handphone ngatur kita. Ya, handphone itu kalau diturutin, wah semua mau dibuka, ini cari ini video ini kesini ini, wah ngeri, benar-benar ngeri. Hancur kita, bobol keimanan kita, benteng kita hancur. Jadi pertanyaannya, kemana perginya cinta setelah pernikahan? Ada dua faktor. Faktor internal ini keimanan dan keislamannya lemah, ditambah faktor eksternal. Dibukanya keran-keran liberalisasi, sekularisasi, materialisasi, ya, semua orang gila kejar materi, kejar duniawi, semua orang sibuk dengan dunianya, nggak pernah lagi peduli dengan Allah, nggak pernah lagi peduli halal dan haram. Apa kata Nabi? Nanti akan tiba zamannya umatku tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari cara halal ataukah dari cara haram, dan zaman itu sudah datang. Selamat datang. Makanya gak usah heran, bupati korupsi, gubernur korupsi, mahkamah agung korupsi, menteri agama korupsi, menteri sosial korupsi, korupsi semua. Kenapa? Ada zaman, kata Nabi, di mana umatku tidak lagi peduli dari mana mereka dapat harta. Apakah dari harta halal ataukah haram. Maka teman-teman yang disayang Allah, kemana perginya cinta setelah pernikahan? Hilang. Berubah jadi benci. Mending kalau cerainya baik-baik. Mending kalau kemudian pisahnya baik-baik. Ada yang maaf harus dengan drama panjang. Ada yang harus konflik dengan anak. Ya, hilang, cinta itu hilang. Kenapa? Karena banyak faktor. Makanya Masya Allah ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, dua hal lagi sama. Yang pertama faktor eksternal. Ya, lihatlah nonton yang bagus-bagus. Bacalah yang bagus-bagus. Bertemanlah lingkungan yang bagus-bagus. Ikutlah tontonan, tayangan, kajian, majelis ilmu yang bagus-bagus. Kan antum yang bisa pilih. Coba sekarang saya tanya, teman-teman malam ini ikut kajian atau nggak ikut kajian, pilihan atau takdir? Malam ini teman-teman ikut kajian atau tidak ikut kajian, itu takdir teman-teman atau pilihan hidup teman-teman? Pilihan, betul. Milih. Punten ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan atau takdir? Pilihan. Bisa saya pulang. Assalamualaikum. Pulang. Bisa. Pulang. Ya kan? Pilihan kan? Nah, saya memilih apa? Saya memilih malam ini memberikan ilmu yang diberikan Allah kepada saya untuk antum semuanya. Itu pilihan. Ya, makanya apa? Eksternal faktornya, pilih yang baik-baik. Berteman dengan yang baik. Ikut komunitas yang baik. Awas, hati-hati. Kenapa? Seseorang akan menyamai agama temannya. Maka perhatikan siapa temannya. Hati-hati teman-teman. Seseorang akan menyamai agama temannya. Orang berteman dengan tukang parfum, kebagian wanginya. Orang berteman dengan tukang sumur, nyemplung ke dalam. Eksternal faktor. Yang kedua, internal faktor sama yang mempengaruhi juga. Apa internal faktornya? Belajarlah Islam lagi, teman-teman. Ikut kajian-kajian majelis-majelis ilmu. Ya, banyaklah bermohon, berdoa kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, tetapkan hatiku dalam kebaikan. Berdoa, teman-teman semuanya. Mohon perlindungan dari Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Minta pada Allah agar Allah menjaga hati kita semuanya.